Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Rizky Mar'atus Solihah, NPM 190810110022. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai penyederhanaan fungsi boolean untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem digital. Penyederhanaan fungsi boolean. Submateri penyederhanaan dengan keymap sampai dengan 4 variabel, kondisi don't care, metode tabulasi, penyederhanaan post, penyederhanaan dengan keymap sampai dengan 4 variabel. Nah, keymap merupakan diagram yang terdiri dari kotak-kotak. Tiap kotak mewakili satu minterm. Map dapat memberikan diagram visual dari sebuah fungsi boolean yang dituliskan dalam bentuk standar. Nah, keymap 2 variabel. Keymap sendiri jumlah kotaknya ini disesuaikan dengan jumlah variabelnya dengan rumus 2 pangkat n. Jika terdapat 2 variabel, maka kotaknya 4 karena 2 pangkat 2. Nah, jika terdapat 3 variabel, maka 2 pangkat 3 terdapat 8 kotak. Nah, untuk 2 variabel, kotak pertama merupakan minterm 0, kemudian minterm 1, minterm 2 di sini, dan minterm 3. Penentuannya berdasarkan ini. Nah, baris pertama merupakan baris X aksen. Nah, baris kedua merupakan baris milik X. Kemudian kolom pertama merupakan wilayah milik Y aksen. Kolom kedua merupakan wilayah milik Y. Contoh F sama dengan X, Y. Maka pertemuan dari dua variabel ini berada di kotak minterm 3 milik X dan juga Y. Contoh kedua, F sama dengan X plus Y. Nah, untuk kasus ini, maka harus dijadikan minterm terlebih dahulu. Untuk dijadikan minterm, maka dikali silang. X dikali dengan Y plus Y aksen, dan Y dikali dengan X plus X aksen. Kemudian sama dengan XY plus XY aksen plus XY plus X aksen Y. Nah, kemudian dari hasil ini dimasukkan ke dalam si keymap XY. XY sesuai dengan nilainya tadi, X berada di baris 1, X berada di baris kedua, Y berada di kolom kedua. Nah, pertemuan dari variabel tersebut berada di sini. Kemudian X, Y aksen. Berarti berada di baris kedua di kolom pertama. Nah, di sini X, Y aksen, kemudian X aksen Y. Di X aksen Y untuk ini, mewakili ini. Jadi, terdapat penyelesaian terdapat di minterm 3, minterm 2, dan minterm 1. Nah, langkah-langkah keymap sendiri, yang pertama dilihat dulu dari fungsinya apakah sudah berbentuk minterm atau belum. Jika belum, seperti di slide ini, dirubah dulu dalam bentuk minterm. Jika tidak, maka langsung digunakan prinsip daerah dimasukkan ke dalam keymapsnya. Nah, untuk pengelompokan nilai selalu dikelompokkan dari anggota terbesar terlebih dahulu. Pengelompokan harus vertikal atau horizontal, tidak boleh diagonal. Satu minterm dapat diikutkan dalam lebih dari satu kelompok, asalkan juga mengikut sertakan minterm yang belum dikelompokkan. Jadi seperti di sini. Nah, C1
ini dikelompokkan menjadi satu. Nah, ini dia tuh belum dikelompokkan. Jadi dia boleh dikelompokkan dengan ini. Karena dia belum memiliki memiliki kelompok. Nah, untuk K-map 3 variabel, bentuk tabelnya seperti ini. Untuk daerah kolom 1 dan kolom terakhir merupakan daerah milik z-aksen. Nah, untuk baris pertama ini sama seperti tadi milik x-aksen. Nah, sementara untuk kolom 1 dan 2 ini merupakan daerah dari y-aksen. Sederhanakan fungsi berikut contohnya. X-aksen YZ. Nah, ini terdapat 3 literal. Kita masukkan ke dalam K-maps-nya. X-aksen berarti berada di baris yang pertama. Y berarti berada di 2 wilayah ini. Dan Z berada di tengah. Berarti X-aksen YZ itu ini. Kemudian X-aksen Y, Z-aksen. X-aksen itu berada di baris pertama. Y itu berada di daerah ini. Z-aksen itu berada di tepi ini. Berarti ini merupakan X-aksen Y, Z-aksen. Kemudian X, Y, Z-aksen. Z-aksen berarti berada di baris kedua. Y-aksen itu berada di kolom 1 dan 2 ini. Z-aksen itu berada di paling tepi, kolom paling tepi. Berarti ini merupakan X, Y-aksen, Z-aksen. Nah, kemudian X, Y, aksen Z. Ini dimasukkan. Nah, kemudian dikelompokkan. Ini merupakan kelompok pertama, yaitu X aksen Y. Kemudian ditambah X, Y aksen. Kelompok kedua. Nah, untuk contoh ini sama seperti tadi. Nah, ini sederhanakan fungsi aksen C. Nah, ini hanya terdiri dari dua literal. Berarti dia mewakili karena ini K-map 3 variabel, berarti dia mewakili dua variabel juga. Dua variabel, 2 minterm, maksudnya 2 kotak. Jadi A aksen C itu di sini. Nah, A aksen B. A aksen itu tetap di baris 1, B itu dan B kan. Berarti dia di sini. Diisikan di 2 kolom ini. Kemudian A, B aksen C berarti 3 literal, berarti dia untuk 1 kotak. A, B aksen C. B aksen itu berada di kolom 1 dan 2. Akan di baris kedua. A, B aksen C berarti di sini. Nah, ini A, B aksen C, kemudian B, C. B, C berarti 2 kotak lagi. Jadi sini perpotongan antara wilayah B dan C. Nah, untuk pengelompokan seperti tadi pada ketentuannya dikelompokkan dari nilai terbesar terlebih dahulu. Maka ini 4 anggota.
masuk ke C, kemudian 2 ini A aksen B. Ini seperti ini. Sederhanakan fungsi X, Y, Z sigma dalam kurung 0, 2, 4, 5, 6. Ini dimasukkan ke Kmaps-nya. Dilihat dulu nih. 0 berarti ininya 0, 0, 0. Nah, untuk 2 berarti 0, 1, 0. Seperti pada sistem bilangan itu ya. Menggunakan bilangan biner. Jadi 0, 1, 0, dia 2. Nah, 4 itu 0, 0, 1. Berarti di sini. 5 di sini. Terakhir 6. Nah, seperti tadi pengelompokannya dari terbesar dulu. Nah, ini. Nah, kenapa ini seperti terpisah? Sebenarnya ini merupakan satu wilayah karena ini sama-sama milik Z aksen. Sama-sama milik Z aksen. Si ini sama si ini sama-sama wilayah Z aksen. Maka dia dikelompokkan dalam satu kelompok mewakili Z aksen. Nah, kemudian sisa 1 berarti dikelompokkan dengan ini. Mewakili sama dengan X, Y aksen. Kmap 4 variabel. Nah, sama seperti tadi kan rumusnya 2 pangkat N. Karena 4 variabel berarti 2 pangkat 4. Nah, berarti ada 16 kotak pada tabel Kmap 4 variabel. Nah, untuk si baris pertama dan baris kedua ini merupakan daerah dari W aksen. Baris pertama dan baris kedua ini merupakan wilayah milik W aksen. Nah, baris ketiga dan keempat merupakan wilayah dari W. Nah, untuk ini sementara untuk kolom 1 dan kolom 2 ini milik Y aksen. Nah, si baris pertama ini dan baris terakhir ini wilayahnya X aksen. Nah, si Z aksen itu berada di kolom pertama dan kolom terakhir. Nah, untuk ketentuan dari Kmap 4 variabel, satu kotak mewakili term dengan 4 literal, 2 kotak berdekatan mewakili term dengan 3 literal, 4 kotak berdekatan mewakili term dengan 2 literal, 8 kotak berdekatan mewakili term dengan 1 literal. Ujung atas dan bawah serta kiri dan kanan dianggap membentuk kotak yang saling berkaitan. Nah, sederhanakan fungsi W, X, Y, Z sigma dalam kurung 0, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14. Kita masukkan ke dalam Kmaps-nya. Nah, dilihat dulu dengan teliti ya. Ini 0, 0, 0 berarti 0 itu berada di sini. Ganti color. Nah, 0, 0, 0 itu berarti 0 ada di sini. 1 berarti 0, 1, 0, 0 karena dihitungnya dari belakang. Nah, ini 1. 2 berarti 1, 0, 0, 0. Ini, berarti ini sama ini kan, pertemuan antara ini. Jadi kan 0, 1, 0, 0 gitu kan. Ini 2. Nih. 4 berarti 4 itu
si 00 sama 01. Nah, ini 4. 5 berarti di sebelahnya. 6. 6 itu jika diurutkan berarti 2 ditambah 4 berarti 01, 10. 6. 8 itu ya 8 berarti ada 30 dan 1 kan 0, 1, 2, 4. Nah, 8 di sini. 0, 0, 0, 1. Kemudian 9 berarti di sebelahnya 12. 12 itu berarti 8 ditambah 4. Nah, ini 12 nih. 0, 0, 1 sama 1, 1 nih. Kemudian 13 berarti di sebelahnya. Terus 14. Nah, terus kemudian dikelompokkan, dilihat dari pengelompokan terbesar terlebih dahulu. Nah, berhubung ini ada 8 kotak nih yang terisi nih, berarti ini dikelompokkan terlebih dahulu. Karena dia paling besar. Ini untuk mewakili Y aksen. Nah, setelah itu, dilanjut ke pengelompokan selanjutnya. Kalau di sini ditulis X, Z aksen. Berarti ini. Nih, kolom tengah nih. Ini sama ini dikelompokkan. Terdapat 4 kotak. Berarti dia mewakili 2 litera. Nah, X, Z aksen. Kemudian yang atas juga terdapat 4 kotak nih. Jadi dia juga mewakili 2 literal, yaitu W aksen dan Z aksen. Nah, ini sama seperti tadi contohnya. Nah, kondisi don't care. Konsep kotak pada map yang tidak berisi angka 1 dianggap bernilai 0. Asumsi tersebut tidak selalu benar, karena ada aplikasi di mana ada beberapa kombinasi input yang tidak pernah muncul sehingga bisa diabaikan atau don't care. Don't care dapat diterapkan pada keymap untuk lebih menyederhanakan suatu fungsi boolean. Nah, sederhanakan f w x y z sama dengan 5, 1, 3, 7, 11, 15. Nah, ini untuk mengisi kotaknya, mintermnya. Dengan kondisi don't care di W, X, Y, Z di 0, 2, dan 5. Kita isi terlebih dahulu 1, 3, 7, 11, sama 15 ini ke kotak keymapsnya. 1 berarti di sini. 3 itu berarti di sini. 7 itu 7 itu 1, 2, 4. Nah, berarti dia di sini. Kemudian 11 itu 1, 2, 8. 1, 2, 8 berarti di sini 11 nih. Nah, 15 itu semua dijumlahkan 1, 2, sama 4, sama 8. Nah, nih berarti dia 1, 1, 1 kan nilainya. Nah, setelah dimasukkan, kita tinggal masukkan kondisi don't care-nya dengan lambang X ini. Ini merupakan kondisi don't care. Nah, dilihat. Kemudian kan dikelompokkan nih nilai anggota terbesarnya atau nilai terbesarnya dikelompokkan terlebih dahulu. Nah, sisa satu yang ada di minterm 1 nih. Nah, karena ada kondisi don't care, jadi dia bisa dikelompokkan berempat. Jadi dia fungsinya jadi lebih sederhana. Fungsi don't care itu seperti itu. Untuk lebih menyederhanakan. Hasilnya sama dengan W aksen Z plus YZ. Penyederhanaan pos.
Sederhanakan dalam bentuk SOP dan POS. Fungsi A, B, C, D sama dengan mintermnya 0, 1, 2, 5, 8, 9, 10. SOP merupakan pengambilan nilainya itu diambil yang satunya. Berarti ini semua dimasukkan ke Kmaps-nya. Nah, setelah dimasukkan ke Kmaps-nya tetap dikelompokkan. Nah, yang dikelompokkan ini si nilai satunya. Sementara si POS itu diambil nilai nolnya. Jadi setelah anggota minterm tadi dimasukkan ke Kmaps-nya, yang dikelompokkan bukan lagi si nilai satunya, tetapi si nolnya. Diambil nilai nolnya. Tetap dikelompokkan dari anggota terbesar. Didapati A, B, plus CD, plus PD aksen. F aksen, kan karena ini on-nya, komplemennya. Nah, atau bisa dituliskan sama dengan F sama dengan dalam kurung A aksen plus B aksen dikali C aksen plus D aksen dalam kurung B aksen plus D. Nah, yang semulanya kali menjadi di jumlah. Yang semulanya jumlah menjadi dikali. Untuk metode tabulasi, konsep metode tabulasi yaitu metode dapat digunakan untuk penyederhanaan fungsi boolean dengan 5 atau lebih variabel dan dapat diterapkan dengan program komputer. Dikarenakan metode Kmap itu mudah untuk variabel yang berjumlah kurang dari 5 dan 6, maka solusinya adalah digunakan metode tabulasi untuk variabel yang lebih dari 4 gitu. Nah, metode tabulasi ini terdiri dari bagian penentuan prime implikan dan pemilihan prime implikan. Penentuan prime implikan. Proses ini membandingkan tiap minterm dengan minterm yang lain. Jika dua minterm berbeda di hanya satu variabel, maka variabel tersebut dihapus, sehingga membentuk term dengan jumlah variabel yang lebih kecil. Ulangi sampai tidak ada lagi. Algoritma kelompokan minterm berdasarkan jumlah satu komplemen yang dimiliki. Kombinasikan dua minterm yang berbeda hanya pada satu variabel dan beri tanda. Ulangi langkah 1 dan 2 sampai tidak ada kombinasi yang mungkin. Term yang tidak bertanda adalah prime implikan. Nah, term yang tidak bertanda adalah prime implikan. Nah, ini F, X, Y, Z mintermnya adalah 0, 1, 2, 8, 10, 11, 14, 15. Nah, kita tuliskan dulu si ininya, variabelnya. Nah, ini ditulis, kemudian ini ditulis berdasarkan kelompok si nilai satunya ini. 0 ini tidak memiliki angka 1 kan. Nah, dikelompokkan sendiri dengan 0. Ini berarti tidak harus urut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tetapi dikelompokkan berdasarkan si keberadaan satu jumlah si satu ini. Ini sama-sama 1, 2, 8 sama-sama memiliki nilai 1 sejumlah 1. Nah, 10 ini memiliki 2 angka 1. 11 memiliki 3 angka 1 sama kayak 14. Nah, 15 memiliki, ini maaf tidak terlihat ya, terlalu ke bawah karena formatnya berbeda. Ini sebenarnya angka 15 dan memiliki 4 angka 1. Nah, kemudian dikombinasikan si 0,1. Untuk pemilihan kombinasi ini ditentukannya dengan cara dilihat nih nilai yang berbeda gitu. Solusinya cuma 1. Karena ini 0, 0, 0, 0. Nah, si 1 ini bedanya di sini nih. Cuma ada 1 di sini. Jadi dia bisa dikombinasikan. Nah, kombinasinya dia hilang di sini. Kan tadi nilainya tuh. Kombinasikan dua minterm yang berbeda hanya pada satu variabel dan beri tanda. Nah, sementara ini
Proses ini membandingkan tiap minterm dengan minterm yang lain. Jika dua minterm berbeda dari hanya satu variabel, maka variabel tersebut dihapus. Jadi tadi dihapus sehingga membentuk term dengan jumlah variabel yang lebih kecil. Ulangi sampai tidak ada lagi yang bisa dikombinasikan. Jadi ini dihapus. 0, 1. Ini kan berbeda. Nah, ini diberi tanda X, X. Ini udah beri tanda nih. Ini sama ini. Nah, kita cek si 0 ini bisa dikombinasikan sama yang mana lagi gitu. Dicek nih. 0 sama 2 bisa karena berbeda hanya di satu variabel doang nih. Satu variabel. Jadi dia bisa dikombinasikan. D-nya ini. Jadi dia nih nilainya dihapus. Nah, bisa lagi nggak si 0 dikombinasikan? Nah, bisa karena ada 8 nih. 8 juga punya bedanya cuma satu variabel nilainya. Jadi dikombinasikan lagi. Nah, hasilnya ini dihapus nilainya di sini. Kemudian ke nilai selanjutnya si 1. Nah, 1 ini bisa nggak dikombinasikan ya? Kita lihat ada gak yang ini posisinya sama kayak 1 nih? Ada gak? Nggak ada. Yang jumlah beda variabelnya cuma 1 dan ini berarti kan dilihatnya untuk melihat jumlah variabel perbedaannya cuma 1 kan berarti karena ini 001 berarti dilihat apakah ada yang posisinya sama kayak 1 tapi jumlah si satunya cuma 2 gitu kan. Nggak ada, berarti ya udah, berarti skip. Berarti si 1 ini cuma bisa untuk 0,1. Nah, ke nilai yang kedua. 2 ini bisa dikombinasikan sama yang mana gitu. 2 bisa dikombinasikan sama 10. Nah, dia bedanya di ini sama ini, di variabel B-nya dia beda. Nah, si Y ini meskipun satu kan tapi sama mengandung 1 ya. Dilihatnya seperti itu. Jadi dihapusnya di variabel si W. Terus dicek lagi juga sama kayak tadi, apakah si 2 ini bisa dikombinasikan lagi atau tidak. Ternyata tidak. Nah, kemudian lanjut ke variabel 8. Term 8. Biar dia bisa dikombinasikan sama yang mana gitu. Ini di sini 8,10 kan. Karena dia ini hanya berbeda nilai satu variabel di variabel Y. Berarti di Y-nya ini dihapus. Kemudian sudah tidak bisa dikombinasikan lagi, terus ke 10 sama 11. Ini berbeda di variabel Z. Makanya di variabel Z ini nilainya dihapus. Kemudian di minterm 14. 10 sama 14 ini juga bisa dikombinasikan. Dia berbeda di variabel X. Berbeda satu di variabel X. Kemudian di minterm 11 sama 15. 11 sama 15 itu bisa dikombinasikan dan berbeda di variabel yang ke X. Maaf ya tidak terlihat ini karena berbeda formatnya. 11 itu sama 15 berbeda di variabel X. Jadi dia nanti variabel X-nya dihapus. Kemudian 14 sama 15 dia berbeda di variabel Z. Jadi nilai Z-nya nanti dihapus. Nah, ke tahap selanjutnya. Ini dikombinasikan lagi. 0,1 sama 0,2. Apa bisa gitu kan? Bisa tidak? Ternyata nggak bisa. Nih, berarti apakah 0,1 ini bisa dikombinasikan dengan yang lain lagi? Ternyata tidak bisa. Berarti ini dia merupakan prime implikannya. Kemudian berarti dia ini prime implikan ya. Kemudian 0,2 coba kombinasikan sama
0,8. Bisa nggak? Ternyata nggak bisa juga. 0,2 sama 2,10 bisa nggak? Nggak bisa. Berarti di skip juga. 0,2 sama 8,10 bisa nggak? Ternyata bisa. Dia hanya berbeda di satu variabel, yaitu di variabel W. Berarti variabel W-nya ini dikosongkan. Nah, jadinya kayak ini nih. Dihapus nih. Lagi bisa nggak 0,2 sama yang lainnya? Kita nggak bisa, berarti udah habis nih. Dikasih tanda nih, berarti dia dikasih tanda kalau dia tuh bisa dikombinasikan. Kemudian 0,8 sama 2,10. Dia berbeda satu variabel di variabel Y-nya. Berarti dikasih tanda juga dia bisa dikombinasikan. Misalnya dia dikosongkan di variabel Y-nya, yang dihapus di variabel Y-nya. Nah, kemudian dilanjut. Bisa lagi nggak dikombinasikan? Apalagi yang bisa dikombinasikan, dicek. Ini 10,11. 10,11 sama 14,15. 10,11 sama 14,15. 14,15 tadi yang dihapuskan di variabel yang berarti variabel yang Z. Nah, si 10,11 ini berarti sama 10,11 ini hanya berbeda di variabel X-nya. Berarti ini dihapus nih variabel X-nya. Dihapus variabel X-nya. Kemudian kombinasi 10,14 sama 11,15. 10,14 sama 11,15. Dia beda di 10,14 sama 11,15. Dia di variabel si Z ya. Karena 11,15 itu kan tadi yang dihapus tuh si variabel X-nya nih. Si 10,14 ini juga nggak ada di variabel yang udah dihapus di variabel X-nya. Berarti yang berbeda hanya di variabel Z. Sama kan 0 sama 1, jadi beda kan. Berarti dihapus nilainya. Nah, setelah ini di bagian tahap terakhirnya dilihat kan, kalau susunan ini sama, susunan variabelnya ini sama, ini 0, 0, 0, 0, itu berarti ini dicoret salah satu, sama kayak yang bawahnya. Karena ini terdapat kesamaan, berarti dicoret salah satu. Nah, hasilnya W aksen, X aksen, Y aksen, plus X aksen, Z aksen, plus W. Kenapa kayak gitu hasilnya gitu kan. Ini kan tadi udah ketemu satu prime implikannya nih, 0,1 nih. Kan yang kosong sih nilainya cuma si nilai Z kan. Nah, 0,0,0 itu notasinya adalah W aksen, X aksen, Y aksen. Kalau 1 itu berarti W, X, Y. Kalau kalau nilainya 0 ini berarti pakai aksen. Nah, kemudian hasil selanjutnya itu dari ini 0,2, 8,10 nih. Ketemunya X aksen, Z aksen. Kemudian ini kedua ketemunya yang terakhir ini ketemunya W, Y. Kemudian ini yang tadi ya. Oh bukan, ini sama seperti tadi, cuma beda soal gitu aja. Ini anggotanya 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15. Nah kan gak urut kan, 1, 4, 8, 6, 9, 10 gak urut, tapi ini dikelompokkannya berdasarkan si ini, nilai satunya ini loh. Sama-sama punya angka 1, cuma 1 gitu. Nah ini sama-sama punya angka satunya 2, ini punya 3 gitu. Dikelompokkannya sama dikombinasikan kayak tadi. 1 ini bisa dikombinasikan sama berapa? Di sini 1 sama 9 ya. Berarti dia beda di variabel W. Jadi variabel W-nya dihapus. Nih tandanya dihapus. Kemudian nih di sini 4 sama 6 dikombinasikan. 4 sama 6 itu bedanya di variabel Y.
berarti variabel y-nya dihapus. Nah, 8 sama 9 dikombinasikan. 8 sama 9 itu beda di variabel z. Berarti variabel z dihapus. Ditandai nih. Yang bisa dikombinasikan ditandai semua. Karena yang tidak tertanda berarti dia merupakan prime implikan yang bisa jadi hasil penyelesaiannya gitu. 9 8 sama 9 udah, berarti di sini 8 sama 10. 8 sama 10 dia beda di variabel y, berarti y-nya dihapus. Kemudian 6 sama 7. 6 sama 7 ini beda di variabel z, berarti z-nya dihapus. 9 sama 11. 9 sama 11 berbeda variabel y, berarti y-nya dihapus. Kemudian 10 sama 11 berbeda variabel di variabel z, maka z-nya dihapus. 7 sama 15 dikombinasikan berbeda variabel di variabel w, maka w-nya dihapus. 11 sama 15 dikombinasikan berbeda di variabel x, x-nya dihapus. 1,9 ini bisa dikombinasikan nggak sih? Nah, dicek tuh apakah ada yang susunannya berbeda satu variabel dengan si 1,9 ini. Karena nggak ada, berarti dia nggak usah ditandai, dia merupakan prime implikan. 4,6 juga sama, dia nggak bisa dikombinasi, jadi dia merupakan prime implikan. Nah, 8,9 ini bisa dikombinasi sama 10,11. Jadi kombinasi dia berbeda di variabel y, maka y-nya dihapus. Nah, 8 sama 10. 8,10 sama 9,11. 8,10 sama 9,11 berbeda di variabel z. Nih. Jadi si z-nya dihapus. Udah. 7,15 dan yang lain-lain ini nggak bisa dikombinasikan. Jadi dia merupakan prime implikan. Jadi dia masuk ke hasil penyelesaiannya. Dimasukkanlah F. Nah, ini sama kan dicoret salah satu nih. Udah. F sama dengan hasil penyederhanaannya sama dengan X aksen, Y aksen, Z. Nah, ini. Kemudian W aksen, X, Z aksen. Nah, kan. Kemudian lagi nih. 6,7 nggak bisa juga. Berarti dia jadinya W aksen, X, Y. Terus ini 7,15. X, Y, Z. 11,15 jadinya W, Y, Z. Kemudian ini hasil akhirnya. Yang terakhir dari kombinasi terakhir WX aksen. Nah, pemilihan prime implikan. Ternyata ke skip. Proses penentuan prime implikan tidak selalu menghasilkan jumlah term yang minimum. Sehingga perlu dilakukan pemilihan prime implikan yang dapat mewakili semua minterm dalam fungsi. Jadi masih disederhanakan lagi. Langkahnya setelah tadi ketemu F-nya berapa, nanti berarti disederhanakan lagi. Lihat per kolom, cari yang berisi hanya satu centang. Beri tanda terpilih pada term yang mewakili dan mintermnya. Jika masih ada sisa minterm, cari term yang dapat mewakili seminimal mungkin. Nah, berarti tadi ini sama ya. Soalnya sama nih. Nah, ini tadi merupakan si hasil penyelesaian dari kombinasi-kombinasi tadi. Dapatnya ini. Jadi, masukkan ke daftar prime implikan nih untuk lebih sederhanakan lagi. Proses pemilihan prime implikannya. 1,9. 1 ini cuma centang 1. Berarti dia masuk. Nih, si 1 nih. Si 1 nih masuk nih. Terus 4,6. 4 nih juga cuma 1 centangnya. Berarti dia masuk juga. Kemudian 6,7. 6,7. Dia ada 2. Berarti loncati terlebih dahulu ya. 7,15
sama, dia juga 2 nih. 11,15, 11-nya sama juga 2. Berarti nanti dipilih, karena ini tiga-tiganya ini terdapat centang 2-nya, berarti dia nanti dipilih di akhir, dipilih yang paling mewakili gitu. 8, 9, 10, 11, 15 nih. 8 ini cuma 1, berarti dia termasuk ke hasil akhirnya. Nah, tinggal 6, 7, 7,15 sama 11,15. Nah, ini cara dipilihnya itu dengan cara melihat yang paling mewakili dari dari 3 ini. Kalau di sini terlihat hasilnya adalah XYZ alias 7,15. Kenapa? Karena dia itu mengandung 2 angka yang ada di angka yang menjadi term min termnya ini merupakan anggota min term lain gitu. Tunjukkan juga ada di anggota si W aksen X, Y. Nah, si 15 ini ada di anggota ini, Y, Z. Jadi dia susunan min termnya ini merupakan anggota dari kedua ini. Jadi dia bisa mewakili term ini dan term ini. Jadi diambillah si 7,15 alias term X, Y, Z. Jadi penyelesaiannya adalah X aksen, Y aksen, Z plus W aksen, X, Z aksen plus X, Y, Z plus W X aksen. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.